Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asabil Fajri, mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, kelas B dengan NIM 25020311045 yang mengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau mengerjakan tugas atau kewajiban tugas video yang mempresentasikan salah satu hadis yang sahih yang telah ditugaskan oleh dosen kita, yaitu Dr. Ahmad Syamsul Ma'arif sebagai pembimbing dari mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghirup udara yang segar dan bisa hidup dengan berbagai macam kemaslahatan. Kemudian salawat serta salam juga pastinya tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang sahih, yang dimana hadis tersebut merupakan bagian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Al-Arba'in yang ke-9. Baik, yang dimana pada hadis ini saya akan menjelaskan 3 aspek penting yang sudah menjadi suatu kewajiban atas struktural terciptanya suatu hadis yang sahih, sehingga dapat dikatakan hadis yang dapat kita ikuti sebagai umat Islam. Baik, yaitu diantaranya yang pertama, aspek yang pertama yaitu rawi, kemudian yang kedua ialah sanad, dan yang terakhir ialah matan atau isi dari suatu hadis tersebut. Baik, hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Syahri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fa'tajibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Riwayat Bukhari wa Muslim, yang dimana artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau berkata seperti ini, teman-teman, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang yang telah mendahului atau sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan tersebut tidak berguna, dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, dalam hadis Al-Arba'in yang ke-9 tadi, bahwasanya di sini saya akan membahas atau mengulik satu persatu aspek yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu dalam rawinya. Apa sih rawi itu? Rawi ialah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Jadi, dalam ilmu hadis, mengenai rawi sangatlah penting untuk menentukan apakah suatu hadis bisa diterima atau tidak kesahihannya. Baik, dalam hadis tersebut, rawi utama atau periwayat yang pertama yaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu an, seperti yang ada pada kalimat pertama dalam hadis tersebut, yang dimana Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu an ini ialah seorang sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan berbagai hadis. Bahkan tercatat hingga kini bahkan tercatat bahwasanya beliau meriwayatkan hadis lebih dari 5.300 hadis atau suatu riwayat. Selain Abu Hurairah tadi sebagai seorang rawi yang menerima langsung dan mendengarkannya secara langsung dari Nabi, hadis ini kemudian disampaikan dan diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai akhirnya kepada mereka yang membukukan atau mengkodifikasikan hadis ini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik,
Setelah pembahasan mengenai rawi atau periwayat utama dalam suatu hadis, di sini pada aspek yang kedua ialah sanad. Sanad itu ialah merupakan runtutan atau rangkaian para perawi yang telah meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sampai ke Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimana semakin kuat dan bersambung rantai sanadnya, maka semakin tinggi pula derajat kesohihan dari hadis tersebut. Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari nomor 7288 dan Sahih Muslim nomor 1337. Yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan urutannya mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai ke mukharrij yang membukukan. Baik. Ya, yang pertama ialah jalur melalui Sahih Bukhari nomor 7288. Baik. Yang pertama yang menyampaikan hadis ini ialah Rasulullah SAW, yang dimana tadi dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah itu bersabda. Kemudian didengarkan langsung oleh Abu Hurairah sebagai salah satu sahabat yang mendengarkannya langsung secara lisan melalui Rasulullah SAW. Yang kemudian dari Abu Hurairah tadi dilanjutkan kepada muridnya, yaitu Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus, yaitu sebagai seorang tabi'in generasi kedua, yang dimana beliau merupakan salah satu murid yang paling setia kepada Abu Hurairah, yang dimana beliau sendiri menerima langsung kepada Abu Hurairah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Abu Zinad atau Abdullah bin Zakwan, yang dimana seorang tabi'in ahli fiqih dari Madinah yang juga langsung menerimanya dari Al-A'raj, dan diteruskan kepada Imam Malik bin Anas, kemudian Ismail bin Abi Uwais, dan kemudian yang terakhir ialah Imam Bukhari sebagai seseorang yang mengkodifikasikan hadis tersebut. Sedangkan melalui jalur Sahih Muslim melalui Rasulullah SAW sendiri, jalurnya sangatlah sedikit, tetapi tetap pada kedua jalur tersebut akhirnya bertemu pada jalurnya yaitu Al-A'raj dan Abu Hurairah, yang sehingga sampai kepada Rasulullah SAW juga. Baik, meskipun jalurnya sedikit berbeda, keduanya tetap bertemu dan disimpul yang sama, yaitu Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah, dan juga Rasulullah SAW. Karena hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam besar tersebut, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis ini disebut sebagai muttafaq alaih, yang artinya disepakati oleh kedua imam tersebut. Yang dimana derajat hadis ini merupakan derajat hadis yang tertinggi dalam kategori hadis sahih, teman-teman. Seluruh perawi dalam kedua jalur ini dinilai sebagai seseorang yang adil dan dobit, artinya tidak ada kecurigaan atau ilat di dalamnya, yang dimana tidak dipermasalahkan oleh para ulama melalui kritik ilmu hadis itu sendiri yang biasa disebut dengan rijal al-hadis. Oke teman-teman, untuk yang ketiga, yang paling terakhir ialah kita akan membahas tentang matan atau isi dari yang telah disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis tersebut. Sebenarnya dalam hadis tersebut terdapat 3 pokok penting pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama ialah apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, yang berarti perkataan tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak dan harus diikuti oleh seluruh umatnya. Tidak ada toleransi, tidak ada kompensasi, dan tidak ada kompromi sama sekali. Berbeda dengan perintah yang mungkin. Kemudian untuk isi yang kedua ialah apa yang aku perintahkan hendaklah kalian laksanakan semampu kalian, yang berarti setiap perintah atau kewajiban yang telah dicetuskan oleh Rasulullah harus dilaksanakan, tetapi memiliki suatu keringanan di sana teman-teman, yaitu rukhsah. Keringanan atau rukhsah teman-teman, yang dimana ada suatu perkataan yang membahas bahwasanya laksanakan semampu kalian, yang berarti di sini Nabi Muhammad SAW memberikan kelonggaran ataupun kompensasi bagi kita untuk melaksanakan perintah atau kewajibannya melalui kondisi ataupun kemampuan kita. Kemudian untuk yang terakhir atau isi dari matan atau isi dari hadis tersebut, bahwasanya sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak berguna dan tidak bermanfaat, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi yang ada pada di zamannya, atau pada nabi-nabi mereka lah intinya, yang dimana
Ini merupakan suatu teguran keras bagi kita sebagai umatnya, bahwasanya umat terdahulu itu banyaknya hancur bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang ilmu pengetahuan, tetapi karena mereka yang terlalu banyak bertanya, berdebat, berdialektika, dan mempersulit diri dengan hal-hal atau pernyataan yang sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan. Lalu akhirnya mereka menentang perintah Nabi mereka sendiri. Sehingga Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah besar dalam Islam, bahwasanya yaitu prinsip kemudahan atau keringanan dalam beribadah dan larangan mempersulit diri dalam urusan agama. Jadi agama Islam itu sendiri ialah merupakan agama yang mementingkan keringanan atau rukhsah bagi kita sebagai umatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.